Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum ikhwas semua. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita memasuki episode ke-7 dengan tema beda level. Ketika manusia diberikan kesenangan ataupun musibah, mereka akan berbeda-beda dalam menyikapinya. Lalu, bagaimanakah tingkat manusia dalam menyikapi hal tersebut? Seperti apa contoh dari kausalitas mereka yang patut kita teladani? Insya Allah kita akan mendapatkan jawabannya pada kajian malam hari ini. Kemudian seperti biasa, diharapkan bagi seluruh peserta untuk mematikan kamera dan mikrofon. Dan jika memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, ikhwas semua. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama kepada beliau. Yatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mabu'us rahmatan lil alamin wa salla wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan semoga ikhwan wa akhwat yang mendengar kajian ini dimanapun antum dan antuna berada, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam kesehatan dan diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang mengalami masalah, bagi teman-teman yang mengalami ujian, bagi teman-teman yang sedang dihimpit masalah kesehatan atau masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah karir, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari kesulitan tersebut dan menjadikan setiap ujian dan kesulitan yang kita hadapi sebagai buah-buah dari pahala kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Pada pekan sebelumnya kita telah membahas tentang kausalitas nikmat dan musibah, yaitu tentang bagaimana sebuah nikmat yang datang yang apabila disikapi dengan benar maka akan muncul nikmat-nikmat baru.
akan muncul kesenangan-kesenangan baru, akan muncul kebahagiaan yang baru. Dan itulah yang kita sebut dengan nama kausalitas nikmat. Kemudian kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang kausalitas musibah, yaitu ketika seorang mukmin mendapatkan musibah, maka dia sikapi musibah tersebut dengan benar. Dia sikapi musibah sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis. Maka ketika dia mendapatkan musibah, lalu dia menyikapinya dengan benar, maka akan ada keuntungan-keuntungan yang akan dia dapatkan. Akan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang dia dapatkan. Akan ada manfaat besar yang dia dapatkan dari hal itu. Dan itulah yang disebut dengan nama kausalitas musibah. Makanya pembahasan kausalitas nikmat dan musibah ini sebenarnya pembahasan yang harus disimak baik-baik oleh antum dan antuna semua agar kita benar di dalam menyikapi kehidupan. Dan pada malam hari ini, ikhwan wa akhwat, kita akan melanjutkan kajian mental health series kita yang terkait dengan hubungannya dengan kausalitas nikmat dan musibah tersebut. Sebagaimana kata penulis rahimahullahu taala mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan sebelumnya yang berhubungan dengan kausalitas nikmat dan musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Sungguh indah perkara orang yang beriman. Ya, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Inna amra kullahu khair. Sungguhnya seluruh perkaranya itu baik. In asabahu sarra'u syakar. Apabila dia dikenai kesenangan, dikenai rasa bahagia, lalu dia bersyukur, fakana khairullah. Maka hal itu bagus baginya. Wa in asabahu dharra'u sabar. Lalu ketika dia ditimpa keburukan, dia ditimpa kemalangan, dia ditimpa hal yang membuatnya sedih, lalu dia bersabar, fakana khairullah. Maka hal tersebut baik juga baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak didapat oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Oleh karenanya ikhwan wa akhwat, untuk memahami dan untuk mentadaburi dengan benar hadis ini, maka kita telah menjelaskan pada pekan sebelumnya tentang kausalitas nikmat dan musibah. Tentang bagaimana nikmat dan musibah disikapi dengan benar sehingga membawa kebaikan. Oleh karenanya ketika kita mentadaburi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, lalu kita mendapatkan penjelasan dari penulis, maka akan connect lah, akan bertemulah di mana titik kebahagiaan tersebut, di mana titik keindahan tersebut. Nah, ini hal yang harus kita cermati. Apa yang membuat musibah tersebut menjadi indah
dan apa yang membuat kebahagiaan tersebut menjadi lebih indah lagi. Kemudian kita lanjutkan kata penulis rahimahullahu taala, kata beliau, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'mina yatadha'afu gunmuhu wa khairuhu wa samaratu a'malihi fi kulli ma yatrukuhu minas sururi wal makarih. Maka kata penulis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya seorang yang beriman, kebahagiaannya ya, gunmun itu adalah rampasan perang. Maksudnya adalah apa namanya, hal yang dia senangi, kebahagiaannya, buah dari amalannya itu akan berlipat-lipat pada setiap kebahagiaan yang datang untuknya dan ujian yang datang untuknya. Maka kata penulis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang berlipatnya rasa gembiranya, rasa kebahagiaannya, serta buah dari amalannya dari setiap musibah dan setiap kesenangan yang datang pada seorang muslim. Ini yang disebut dengan nama kausalitas musibah. Kemudian kata penulis berikutnya lagi. Lihada tajidu thnaini tatrukuhuma naibatun min nawaibil khairi au syarri. Oleh karenanya, kamu akan menjumpai dua kelompok manusia yang ketika mereka ditempa oleh kebaikan atau keburukan, fayatafawatani tafawutan aziman fi talaqqiha, maka kedua orang tersebut mereka berbeda jauh di dalam menyikapi sebuah musibah. Wadzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amali salih. Hal itu disebabkan
karena bertingkat-tingkatnya mereka berdua di dalam iman dan beramal soleh. Kemudian kata penulis berikutnya, hadzal mausufu bihadzainil wasfaini yatalaqqal khaira wasyarra bima zakarnahu minasyukri was-sabri wa ma yatba'uhuma. Maka seseorang yang apabila disifati dengan kedua sifat tersebut, yang dimaksud sifat tersebut di sini adalah iman dan amalan soleh. Jadi seseorang yang apabila disifati dengan dua sifat tersebut, yaitu iman dan amalan soleh, maka mereka akan menjumpai kebaikan dan keburukan, ya, yatalaqqal khair wa syarra, mereka akan menjumpai kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu berupa rasa syukur, rasa sabar, dan apa yang terikut pada kedua hal tersebut, serta apa yang mengikuti rasa syukur dan rasa sabar tersebut. Fayahdusu lahus sururu wal ibtihaju wa zawalul hammi wal ghammi wal qalaki wa dhiqis sadri wa syaqail hayati. Sehingga akhirnya memunculkan kegembiraan, kesenangan untuknya, hilang pula rasa sedihnya, gundah gulana, hati yang sempit, dan hidup yang malang. Wa tatimmu lahul hayatu thayyibatu fi hadhihi dar. Dan akhir hidup untuknya adalah kehidupan yang indah di dunia ini. Dan akhir hidup untuknya adalah kehidupan yang indah di dunia ini. Maka ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum, perhatikan perkataan penulis dari awal ya, bahwasanya engkau akan menjumpai ada dua jenis manusia yang ketika mereka ditempa kebaikan atau keburukan, maka mereka berbeda jauh di dalam menyikapinya. Ya, sama-sama orang beriman dan sama-sama beramal soleh. Kenapa bisa mereka berbeda jauh di dalam menyikapinya? Karena penulis katakan wazalika bihasabi tafawutihima fil imani wal amali shalih. Mereka berbeda jauh di dalam menyikapinya karena mereka bertingkat-tingkat di dalam iman dan amalan soleh.
Maka seseorang, kata penulis, yang disifati dengan iman dan amalan soleh, maka ia akan menjumpai kebaikan dan keburukan dengan rasa syukur, rasa sabar, serta hal-hal yang mengikuti rasa syukur dan sabar tersebut, sehingga akan mendapatkan kegembiraan dan kesenangan. Hilang rasa sedihnya, hilang gundah gulananya, hilang hatinya yang sempit, serta hidupnya yang malang. Sehingga dia mendapatkan kehidupan yang indah. Maka ini pembahasan kita pada malam hari ini. Oleh karenanya kita dapatkan di sini pembahasan ikhwan wa akhwat. Bahwasanya kualitas seseorang menentukan levelnya. Kualitas seseorang menentukan levelnya. Maka seseorang ketika dia tahu levelnya di mana dalam beriman dan beramal solih, maka begitu juga caranya menyikapi rasa kesenangan dan ujian. Semakin tinggi kualitas seseorang, maka levelnya akan semakin tinggi. Tidak perlu jauh-jauh misalnya. Kita belajar misalnya dari sepak bola misalnya, ikhwan wa akhwat. Kalau kita belajar di bola, ya, siapa pemain bola yang tidak mau bermain di liga-liga top dunia? Ada tidak pemain bola di dunia ini yang tidak mau main di Liga Inggris misalnya? Ada pemain bola yang tidak mau main di Liga Spanyol misalnya? Ada tidak yang tidak mau main di Piala Dunia misalnya? Ya, jangankan main ya di Liga top dunia, jangankan main di Piala Dunia, pemain-pemain menginjak rumput stadion tersebut itu sudah senangnya luar biasa. Maka seseorang pemain bola yang memiliki kualitas tinggi pasti akan main di liga-liga tinggi juga. Mereka akan main di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, ya liga-liga Eropa. Karena kenapa? Karena levelnya dia semakin tinggi. Ya. Kalau dia main di level bawah, ya paling dia bilang tidak seru permainannya. Permainannya tidak menantang. Permainannya beda level dengan saya. Saya levelnya sudah jauh berbeda. Kira-kira menurutnya antum, mau tidak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi main di Liga Indonesia? Ya, boleh jadi mau, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Bukan mau mutlak, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, berbeda dengan dia mau main di Liga Spanyol, Liga Inggris karena memang di situ liga-liga yang top. Maka pemain bola dengan kualitas yang rendah, ya mereka dilarang main pasti di liga-liga top. Level mereka berbeda. Bahkan mereka mungkin disuruh belajar dulu cara oper bola yang benar. Belajar dulu cara passing yang benar. Maka itu kita permisalkan dengan pemain bola. Sama-sama pemain tapi berbeda levelnya. Misalnya lagi, kita berikan contoh. Ada mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pintar. Mahasiswa ini
ya, atau calon mahasiswa ini akan mencari atau akan berusaha mencari yang mana jurusan yang paling bergengsi. Betul tidak? Ya, calon mahasiswa ini akan cari lulusan yang paling bergengsi, akan cari jurusan yang paling paling top. Calon mahasiswa ini yang cerdas ini pasti akan cari mana universitas papan atas, yang mana kampus yang paling terbaik. Kenapa bisa? Karena levelnya sudah berbeda. Dia mau level yang lebih menantang lagi. Karena kalau dia di jurusan biasa-biasa misalnya, atau dia di kampus biasa-biasa, maka permainannya tidak akan seru. Permainannya itu tidak menarik. Karena beda level sama dia. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja. Kalau mahasiswa yang biasa-biasa saja, ya modal apa namanya kepintarannya juga pas-pasan, nilai rapornya mungkin nilai KKM ya 80, 81, 80, 81. Itu pun dibantu sama gurunya, ya otomatis susah dia untuk naik ke universitas yang bagus. Susah naik dia untuk menuju ke universitas yang bergengsi. Susah masuknya dia untuk ke jurusan yang bergengsi. Karena beda level. Karena beda level. Maka ikhwan wa akhwat, ketika ada pemain sepak bola, sama-sama pemain sepak bola yang beda level. Yang satu berbeda levelnya, main di level yang lain. Ataupun mahasiswa. Dua orang mahasiswa. Tapi mereka beda levelnya. Satu main di level yang atas, satu main di level yang bawah. Maka begitu pula seseorang yang menyikapi hidup. Begitu pula seseorang yang menyikapi hidup dengan pola yang berbeda. Polanya orang yang beriman itu akan jelas jauh berbeda dengan polanya orang yang tidak beriman. Pola orang beriman itu akan jauh berbeda. Sebab orang yang beriman itu dan beramal soleh itu jauh levelnya. Dan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh itu jauh levelnya di bawah. Karena orang yang beriman dan orang yang beramal soleh itu mereka berbeda level dengan yang selainnya. Keyakinan mereka berbeda. Mindsetnya, pola pikir mereka terhadap dunia itu berbeda. Mindsetnya, pola pikir mereka terhadap ujian itu berbeda. Maka begitulah ikhwan wa akhwat, kaum mukminin, orang yang beriman dan yang beramal soleh menyikapi sebuah ujian, menyikapi sebuah dunia dengan cara yang berbeda. Karena kualitas mereka berbeda. Kualitas mereka jauh dibandingkan dengan orang yang selainnya. Bahkan hatta sama-sama orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana yang disebutkan penulis, tapi karena yang satu imannya lebih tinggi, amalannya yang lebih tinggi, keimanannya kepada Allah jauh lebih tinggi dibandingkan keimanan yang lebih rendah, maka hasilnya akan jauh berbeda. Hasilnya mereka menyikapi dunia akan jauh berbeda.
Hasilnya mereka menyikapi ujian akan pasti jauh berbeda. Karena kualitasnya yang berbeda. Itu poin pembahasan kita. Itu poin pembahasan kita. Maka kita harus tahu, semakin kita beriman, semakin kita beramal soleh, maka derajat seseorang akan naik. Kualitas seseorang akan naik. Pandangannya terhadap dunia akan naik. Pandangannya terhadap ujian akan berbeda dengan orang yang rendah iman. Dengan orang yang rendah iman. Orang yang beriman menyikapi harta, menyikapi kedudukan, menyikapi jabatan. Mindset mereka adalah harta ini, kedudukan ini, jabatan ini suatu saat akan saya tinggalkan. Suatu saat saya akan meninggal. Dan suatu saat saya hanya akan dikuburkan dengan diri saya. Maka harta, jabatan, kedudukannya tidak membuatnya silau terhadap dunia. Berbeda dengan orang yang selainnya. Yang dimana harta, kedudukan, dan jabatan membuatnya silau di dunia. Membuatnya sampai harus ikut-ikutan dengan orang. Membuatnya sampai harus mengorbankan orang lain demi mendapatkan cita-cita dan tujuannya. Namun orang beriman tidak seperti begitu. Karena mereka jauh berbeda. Apalagi orang yang tinggi imannya. Maka kita perhatikan ikhwan wa akhwat. Dan kita akan berikan kisah bagaimana kualitas level keimanan seseorang, kualitas level amal seseorang membuat mereka menyikapi ujian dengan berbeda. Kisah ini adalah kisah dari salah seorang anak dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, ikhwan wa akhwat, beliau merupakan ulama tabi'in. Beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau masih kecil. Disebutkan bahwasanya ikhwan wa akhwat, Urwah bin Zubair ini merupakan ulama yang sangat ahli ilmu. Beliau merupakan ulama satu dari 7 ulama Madinah. Beliau merupakan ulama yang level tinggi. Dan beliau termasuk ahli ibadah. Ahli baca Al-Quran. Kita akan perhatikan bagaimana kisah beliau. Bagaimana kualitas beliau, kualitas keimanan beliau dalam menyikapi sebuah ujian. Yang membuat kita sadar level kita jauh dengan beliau. Rahimahullah ta'ala.
Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin, Urwah bin Zubair pernah suatu hari berjalan bersama anaknya. Beliau dalam rangka ingin bertemu khalifah pada waktu itu. Khalifah pada waktu itu Abdul Malik bin Marwan. Karena sedang ada urusan, beliau akhirnya jalan bersama dengan anaknya menemui khalifah. Di perjalanan, qadarullah, beliau menaiki unta sama anaknya. Qadarullah anaknya tersebut jatuh dari kendaraannya dan anaknya diinjak oleh hewan ternak. Dan qadarullah anaknya tersebut meninggal di tempat, wafat di tempat. Tapi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Zubair tetap memuji Allah karena wafatnya anaknya tersebut. Beliau tidak protes. Beliau tidak mengeluh dengan takdir Allah. Kenapa anaknya bisa mati? Atau beliau sampai tendang-tendang hewan ini. Kenapa kamu bisa menginjak anak saya dan seterusnya? Tidak. Qadarullah wa masya'afa'al. Anaknya tersebut meninggal diinjak oleh hewan. Barusan setelah dikubur anaknya, kaum muslimin, tiba-tiba beliau terkena luka pada kakinya. Luka pada kakinya ini, ya awalnya kecil, ya awalnya hanya goresan, tapi qadarullah wa masya'afa'al, Allah mentakdirkan luka tersebut membuat Urwah bin Zubair sampai sulit untuk berjalan. Dan akhirnya luka tersebut menjalar sampai ke satu kaki beliau. Seluruh kaki beliau itu terkena apa namanya luka tersebut. Atau kita katakan sekarang terkena infeksi dari luka tersebut. Akhirnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada waktu itu menginstruksikan semua dokter di wilayah Khalifah untuk datang ke Urwah bin Zubair. Seluruh dokter pada waktu itu datang untuk menjaga Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Setelah seluruh dokter datang, lalu melihat kondisi kaki dari Urwah bin Zubair yang cukup parah, akhirnya para dokter ini menyimpulkan bahwasanya kakinya Urwah bin Zubair harus diamputasi. Kakinya beliau harus dipotong. Karena ketika kakinya beliau tidak dipotong, maka ditakutkan infeksi tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh Urwah bin Zubair. Akhirnya disetujuilah kaki beliau diamputasi. Tapi berbeda ikhwan, kaum muslimin dengan zaman kita. Kalau di zaman kita sekarang untuk mengamputasi sebuah anggota tubuh, kita cukup melakukan bius. Kita cukup melakukan anestesi. Pada waktu itu belum ada bius, belum ada anestesi. Akhirnya para dokter tersebut menyarankan
agar Urwah bin Zubair meminum khamar anggur. Meminum khamar. Untuk apa meminum khamar? Agar Urwah bin Zubair dalam kondisi pikirannya tidak sadar, sehingga kata pada saat pikirannya tidak sadar tersebut, proses amputasi dapat berjalan dengan sempurna. Proses pemotongan kaki beliau dapat berjalan dengan sempurna. Artinya seluruh dokter meminta Urwah bin Zubair untuk meminum khamar. Bagaimana respon kita, ikhwan wa akhwat, ketika kita berada pada kondisi Urwah bin Zubair? Kalau kita mungkin ketika berada pada kondisi darurat begitu, kita katakan, iya silakan. Ini sudah darurat. Ini sudah uzur syar'i. Tidak ada jalan lain selain untuk minum khamar. Dan ini hal yang dibolehkan dalam ilmu fikih. Tapi beda level, ikhwan. Urwah bin Zubair beda level dengan kita. Beliau menggabungkan ilmu dan amalan. Beliau menggabungkan keimanan dan amalan soleh. Sehingga apa kata Urwah bin Zubair, ikhwan wa akhwat, dan ini dikutip oleh para ulama dalam kitab sirah beliau, ketika beliau diminta untuk minum khamar, maka kata Urwah bin Zubair, la wallahi, ma kuntu adhunnu ahadan yashrabu syarab, au ya'kulu syai'an yadhhabu aqluhu. Tidak demi Allah. Ma kuntu adhunnu ahadan yashrabu syaraban. Saya tidak pernah menyangka ada seseorang dia dapat meminum sebuah minuman mabuk yang memabukkan. Au ya'kulu syai'an yadhhabu aqluhu. Atau dia bisa memakan sesuatu yang menghilangkan pikirannya. Walakin in kuntum la bu'da fa'ilin, akan tetapi wahai dokter, kalau kalian memang harus mengerjakan hal ini, kalau memang kalian harus mengamputasi kakiku, faf'alu dzalika wa ana fis shalah. Allahu Akbar. Maka lakukanlah proses amputasi tersebut sedangkan saya dalam kondisi sholat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau untuk diminumkan khamar gara-gara diamputasi. Beliau tolak keras-keras. Dan beliau memilih, kalau kalian dokter ingin melakukan hal tersebut, lakukan, saya pergi sholat. Untuk apa ikhwan wa akhwat? Urwah bin Zubair melakukan sholat agar beliau pada saat sholat khusyuk menghadap ke Allah sehingga rasa sakitnya dapat diminimalisir sehingga proses pengerjaan amputasi dapat berjalan pada saat beliau sedang sholat karena beliau sedang khusyuk. Allahu Akbar. Dan disebutkan ikhwan wa akhwat bahwasanya di riwayat yang lain beliau tidak sholat tapi beliau hanya berzikir dan bertakbir saja. Berzikir dan bertakbir. Akhirnya proses amputasi tersebut dimulai. Lalu beliau perlahan sholat. Akhirnya dipotonglah kaki beliau perlahan dan perlahan.
Beliau dipotong perlahan dan pelan. Sambil beliau menghadap ke Allah. Sambil beliau sholat. Bahkan diceritakan saking perihnya proses amputasi tersebut, beliau sampai pingsan-pingsan. Luar biasa. Akhirnya para dokter memotong kaki beliau pelan-pelan sampai akhirnya selesai. Akhirnya proses amputasi tersebut selesai. Proses amputasi yang sangat menghebohkan tersebut selesai. Tidak menggunakan khamar, tidak menggunakan obat bius, tidak menggunakan anestesi, hanya bermodalkan zikir atau sholat. Selesai pemotongan tersebut. Beliau hanya bertakbir, beliau memuji Allah. Kemudian para dokter mengolesi minyak panas ke pahanya. Bayangkan darah yang masih mengalir keluar diolesi minyak panas. Bagaimana perihnya tersebut? Bagaimana perihnya kakinya itu diolesi minyak panas saat kaki masih berdarah. Karena minyak tersebut untuk menutupi luka yang ada pada kaki beliau. Maka diolesilah minyak tersebut sambil para dokter semua terkagum-kagum waktu itu. Akhirnya selesai dilakukan pengolesan minyak pada kaki beliau. Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan kepada dokter, "Wahai dokter, saya ingin melihat kaki saya yang sudah dipotong." Allahu Akbar. Coba dong sini. Saya mau lihat kaki saya yang sudah dipotong. Akhirnya kaki beliau ini dilihatlah oleh Urwah bin Zubair. Kemudian beliau mengelus kaki tersebut dengan perlahan. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang diabadikan di dalam sejarah. Kata Abdullah bin Zubair atau kata Urwah bin Zubair, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanyalah untukmu ya Allah. Kana li atrafun arba'ah. Sesungguhnya ya Allah, saya dulu punya 4 anggota badan. Saya punya 2 tangan dan saya punya 2 kaki. Fa'akhuzta wahidan. Namun engkau ya Allah mengambil 1 anggota badanku. Wala in kunta akhuzta faqad abqaita. Ya Allah, jika engkau mengambilnya ya Allah, sesungguhnya engkau menyisakan bagian darinya. Engkau tidak mengambil semua ya Allah. Wa in kunta qad talaita, dan jika engkau memberikan ujian ya Allah, fala talama afaita. Sungguh berulang kali engkau telah memberikan kesembuhan kepadaku. Falakal hamdu ala ma akhazta. Segala puji terhadap apa yang engkau ambil ya Allah.
wa ala ma afaita, dan segala puji terhadap apa yang engkau sembuhkan. Allahumma inni lam amshi biha ila su'in qad. Allahu Akbar. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak pernah menggunakan kaki ini untuk berjalan menuju keburukan sama sekali. Allah. Perhatikan kalimatnya beliau. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Kana li atrafun arba'ah fa akhazta wahidan. Saya dulu punya 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki, lalu kau ambil satu. Wala in kunta akhazta faqad abqaita. Seandainya engkau mengambilnya, sungguh engkau tetap menyisakannya. Artinya Allah tidak mengambil 4 anggota tubuhnya. Allah cuma kasihkan, Allah cuma sisakan 3. Dan Allah ambil satu. Allah masih sisakan 3 anggota badan. Wa in kunta qad ibtalaita fatala ma'afaita. Ya Allah, seandainya engkau memberikan ujian, fatala ma'afait. Sungguh berulang kali engkau telah memberikan kesembuhan. Artinya, ya Allah, meskipun engkau memberikan ujianku pada kali ini, tapi saya ingat engkau memberikanku kesembuhan berulang-ulang kali sebelum ini. Falakal hamdu ala ma akhazta. Maka segala puji atas apa yang engkau ambil, ya Allah. Wa ala ma afaita. Dan segala puji atas apa yang engkau sembuhkan. Dan terakhirnya, Allahumma inni lam amshi biha ila su'in qad. Ya Allah, saya tidak pernah menggunakan kaki ini untuk berjalan menuju keburukan sama sekali. Allahu Akbar. Ini yang level berbeda, hadirin. Urwah bin Zubair itu level yang berbeda. Jauh dari kita. Maka perhatikan bagaimana level yang berbeda. Tingkat keimanan yang berbeda. Tingkat amalan soleh yang berbeda. Menyebabkan dia menyikapi hidup yang berbeda. Menyebabkan mereka menyikapi ujian yang berbeda. Sebagai contoh Urwah bin Zubair, bagaimana level ujiannya yang sangat besar. Tapi karena level keimanannya besar, level amal solehnya besar, dia bisa menyikapi ujian tersebut dengan sangat indah. Lalu bagaimana dengan diri kita? Antum dan Antuna masih ingat kan bahwasanya Syekh As-Sa'di, penulis dari kitab yang kita bahas, beliau menulis Al-Wasail Mufidah ini. Beliau menulis Mental Health Series yang sedang kita bahas ini pada saat detik-detik menjelang beliau wafat. Pada saat hari-hari terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat 1 bulan terakhir sebelum beliau wafat.
Beliau menulis Al-Wasail Mufidah ini yang sedang kita bahas. Coba perhatikan bagaimana ketika kita berada di posisi beliau. 1 bulan sebelum kita meninggal, berada pada kondisi sakit keras. Hari-hari sebelum kita wafat, berada pada kondisi sakit keras. Apa yang kita lakukan? Baca buku? Menulis kitab? Atau apakah kita hanya merintih kesakitan saja di atas pembaringan? Tapi tidak dengan Syekh Asy di kaum muslimin. Tidak dengan penulis kitab ini. Karena penulis kitab ini jauh berbeda levelnya dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat amalan saleh kita. Masih banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki. Masih banyak dosa maksiat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi tamparan untuk kita agar kita memperbaiki diri dan agar kita menaikkan level kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga Allah menaikkan kita, menaikkan level kita, menaikkan derajat kita ke derajat yang lebih tinggi dan derajat orang-orang yang beriman dan amal soleh yang lebih tinggi dari kita. Semoga para ulama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para penulis atau Syekh Sidi sebagai penulis kitab Al-Wasail Mufidah. Maka ini adalah pembahasan kita dari pembahasan mental health series pada malam hari ini. Allahu taala alam bisawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis di bagian chat saja. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada yang bertanya. Ada anak usia remaja yang solehah, rajin sholat, rajin ngaji, berpemahaman sunnah, berkepribadian baik, tapi saat dihadapkan pada suatu masalah, misal saat akan ujian sekolah, selalu galau dan kadang suka menangis. Seperti kurang bersabar. Bagaimana menyikapi hal ini? Baik. Ada kekurangan, bukan berarti kekurangan tersebut berkaitan dengan kelebihannya. Ketika dia remaja yang solehah, rajin sholat, rajin ngaji, ya, tahu ilmu agama, tapi ketika dia sering bersedih, sering galau, berarti hal-hal tersebut yang kita perlu perbaiki. Eh, Tentang keyakinannya yang perlu diperbaiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana dia mendapatkan pengajaran akidah bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar pemahaman di kepala, tapi memahami akidah itu dengan hati. Seperti misalnya sering galau, sering menangis ketika ada ujian. Berarti anak ini harus dipahamkan bagaimana tentang akidah, bagaimana tentang takdir, bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan pada diri kita. Tugas kita hanyalah beramal. Nah, maka yang kita perlu perbaiki dari anak ini adalah bagaimana pengajaran akidahnya dengan benar, pengajaran keimanannya. Oleh karenanya para sahabat kuat di dalam akidahnya. Karena dari kecil mereka semua dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tersebut. Bahkan sebelum mereka mempelajari
bacaan Al-Quran, sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu dalam Al-Quran, mereka diajarkan keimanan. Kata salah satu sahabat yang masih kecil, "Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an." Maka kami sallallahu alaihi wasallam, afan kami diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu iman sebelum kami diajarkan Al-Quran. Artinya sebelum diajarkan menghafal, sebelum diajarkan mengaji, sebelum diajarkan ilmu-ilmu agama lebih lanjut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didik anak-anak kecil dengan keimanan. Didik anak kecil dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat yang selalu mencatat baik dan buruk, beriman kepada Rasul. Ketika keimanannya tersebut tumbuh, maka akan tumbuh terus ilmu-ilmu keimanan di dalam hatinya. Dan itu akan sangat bermanfaat di hidupnya nanti. Karena dia akan menghadapi kehidupan dengan keimanan. Ketika dia hadapi kehidupan dengan keimanan, maka akan bagus hidupnya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil ketika digendong. Kata Abdullah bin Abbas, "Kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman." Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memboncengku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sama Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Saya akan mengajarkanmu beberapa hal. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah Ibnu Abbas sehingga kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu. Kita sa'al tafas'alillah. Kalau kamu meminta, maka minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Wa alam annal ummata law ijtamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dan ketahuilah Ibnu Abbas bahwasanya seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikanmu manfaat, maka tidak akan ada yang bisa memberikanmu manfaat kecuali Allah sudah tetapkan. Wa nijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan ingatlah Ibnu Abbas ketika ada sebuah umat, ketika ada seorang masyarakat yang berkumpul untuk mencederaimu, untuk mencelakakanmu, maka tidak akan satupun membuatmu celaka kecuali apa yang Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan Ibnu Abbas pada saat masih kecil. Oleh karenanya, untuk membuat anak-anak tersebut menjadi soleh dan soleha, bukan hanya ajarkan dia iqra, bukan hanya ajarkan baca Al-Quran, tapi ajarkan tentang keimanan kepada Allah. Maka dia akan menjadi orang yang tenang ketika menghadapi ujian dan cobaan. Maka sisa kita perbaiki cara pendidikan kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan saja, nanti insya Allah pertanyaan berikutnya kita jawab di grup ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, pertanyaan yang kedua. Sekaligus pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustaz, seorang teman saya mengatakan kepada saya bahwa kerap kali muncul bisikan-bisikan dalam pikirannya untuk bunuh diri. Terutama dia baru saja melakukan suatu kesalahan atau mengalami suatu tekanan.
apakah solusi terbaik untuk menghilangkan bisikan ini? Baik, ini sebuah penyakit ya. Ini penyakit. Dan ini penyakitnya cukup sering, utamanya pada akhir-akhir ini pada eh, teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya di Indonesia, karena penyakit tentang ini itu adalah penyakit yang berkaitan dengan mental, ya berkaitan dengan penyakit mental, yang dimana ada bisikan-bisikan untuk bunuh diri. Nah itu bentuk dari penyakit mental, itu bentuk dari penyakit mental. Maka ada beberapa hal yang bisa didapatkan atau bisa diberikan ke teman kita. Yang pertama, teman kita ini dari berdasarkan cerita ada bisikan-bisikan itu mengidap skizofrenia. Karena skizofrenia itu adalah apa namanya? Ada bisikan-bisikan untuk melakukan bunuh diri. Itu bisikan dari gangguan-gangguan yang ada pada syarafnya. Maka itu dari segi psikologi teman kita itu menderita skizofrenia. Maka yang pertama yang harus kita berikan sama teman kita adalah segera dibawa ke psikolog atau psikiater. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada orang yang mendampinginya. Jangan membuat teman kita ini sendirian. Karena schizofrenia ini akan muncul ketika atau akan lebih besar munculnya ketika dia sendiri. Maka teman-teman kita yang mengalami schizofrenia itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, jangan ditertawakan, ya, maka dampingi terus, berikan motivasi, ajak dia untuk terus istighfar dan terus bertaubat kepada Allah, sekaligus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita lakukan sebagai seorang teman, bahwa jangan biarkan teman kita sendiri penderita skizofrenia ini. Kalau perlu kita yang antar dia ke dokter, ya khususnya dokter spesialis kejiwaan. Tidak ada aib dalam hal tersebut karena ini penyakit. Ini penyakit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena penyakit tersebut. Ya, saya harapkan sama teman-teman ya yang ada di kajian agar tidak menganggap remeh penyakit-penyakit yang seputar mental. Ya, terutama ini schizofrenia karena banyak yang mengatakan ini karena gangguan iblis. Ya bisa bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Nah, dan itu bisa diperparah ya. Jin bisa memperparah penyakitnya. Yang asalnya schizofrenia kan sama ikhwan yang bertanya agar mendampingi temannya tersebut, memberikan motivasi, selalu mengajak bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sekaligus melakukan terapi untuk menghilangkan schizofrenianya tersebut. Maka itu beberapa hal. Sekaligus kita bisa berikan ke teman kita kajian-kajian kita di episode-episode sebelumnya agar dia bisa dengar. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja pembahasan kita ikhwan wa akhwat pada malam hari ini. Insyaallah pertanyaan yang lain akan kita jawab di grup bismillah taala. Saya kembalikan ke moderator. طيب شكرا لكم يا أستاذ بارك الله في علمك وجزاكم الله خيرا. Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini.
Dan dari materi yang disampaikan dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi iman dan amalan seseorang dalam menyikapi ujiannya, maka semakin tinggi pula levelnya. Sebagaimana dari kisah Urwah bin Zubair yang sangat tinggi imannya, sehingga sangat tinggi pula levelnya. Demikian kajian pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan kita inspirasi untuk meningkatkan iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian ikhwah semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa